Halo Bapak, apa kabar? Halo Pak Pati. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Hai, halo. Halo. Halo Pak. Halo Bapak. Orangnya pekerja keras, luar biasa. Kalau kerja itu bisa sampai malam juga. Tanggung jawabnya luar biasa. Dan kalau jalan ke lapangan itu, wow. Bapak galak, serem, jahat, suka marah-marah. Itu aja sih. Ya baik-baik aja. Saya tidak rasa ini juga. Rasa senang saja. Pertama kesannya pasti kaget karena Bapak kan secara postur orangnya tinggi besar, suaranya menggelegar, agak berbeda dengan teman-teman yang ada di provinsi. Low profile. Saya lihat yang pertama itu orangnya itu menyeramkan. Kenapa? Karena petisnya tebal. Kita lihat kayak jahat gitu. Bapak tuh tetap orangnya baik, tapi dulu tuh lebih galak orangnya. Sekarang lebih baik aja, mungkin karena udah mau pensiun kali ya, jadi lebih baik. Bapak tuh apa ya? Bapak tuh baik banget gitu. Bapak tuh bisa jadi bapak kedua buat aku. Kerjaan, keluarga, semuanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku ngadunya ke bapak. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya bapak tuh selalu ada buat aku. Ada yang beda. Apa itu? Ya kerapian. Ya sebegitulah. Kantor ya tepat waktu. Ternyata kesannya yang di awal dan yang sesungguhnya itu berbeda. Jadi Bapak itu orang yang telaten, mau mendengarkan, mau memberikan saran, pendapat yang sesuai dengan kita butuhkan. Tetap low profile. Ternyata tuh orangnya tidak begitu menyeramkan. Walaupun penampilannya garang, tapi hatinya tuh lembut. Momen yang paling saya ingat dengan Pak Pati itu ketika pendataan sensus pertanian di Kampung Kisor. Kampung Kisor itu merupakan tempat kejadian OPM yang baru 1 tahun yang terjadi, kemudian kita datang. Nah, beliau menyampaikan pesan bahwasannya kita tidak perlu takut karena kita memiliki niat baik, yaitu melakukan pendataan, dan tidak mungkin kita tidak disambut dengan baik. Momen sebenarnya nggak ada yang spesial, cuman kalau sama bapak itu kan kalau sama saya sering ditemani ke dinas-dinas. Sama mungkin yang saya selalu ingat itu kayak saya sering masuk ke ruangannya bapak untuk menyampaikan rencana saya atau gagasan saya gitu, dan yang saya ingat ya bapak selalu terbuka gitu. Kalau momen sih bahkan masih di awal itu dulu, bahkan di awal dulu udah waktu awal kali pertama kali penempatan langsung dibantuin buat nyari mobil sewa. Yaitu pada waktu saya mau menikah sama Mas Hari. Bapak adalah orang tua bagi Mas Hari karena dia nggak punya orang tua di sini. Jadi momennya tuh bagaimana bapak sama keluarga bapak itu datang ke rumah saya untuk meminang, dan itu menjadikan bapak sebagai orang tua kami. Bagaimana bapak sama ibu begitu menerima saya sama Mas Hari sebagai anak gitu. Jadi bapak sama ibu itu sudah sebagai orang tua kami gitu, dan itu sangat kami syukuri sekali. Mungkin yang paling diingat dari Bapak itu terutama kalau kita lagi sengit membahas revisi anggaran, mana yang perlu, mana yang enggak. Apalagi kalau sudah ngumpul saya, Mas Hadi, Bapak, Dewi. Nah itu Bapak tuh tidak hanya dengan egois mau punya dia, tapi dia mau mendengarkan dari kita seperti apa sih baik dan buruknya. Terus Bapak bisa jadi penengah di antara kami-kami. Doakan untuk sehat-sehat saja. Sekeluarga untuk sehat-sehat. Tetap berkarya. Semoga senantiasa low profile, Pak. Oke, pesan untuk Bapak sebelum pensiun ya jaga kesehatan buat Bapak, karena kesehatan itu penting Pak, apalagi di saat kita usia sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua itu
tetap bersilaturahmi dengan kita yang di sini. Terlebih lagi juga Bapak punya anak ada di sini, jadi sekiranya ada waktu main ke Terminal Buan jangan lupa mampir ke Tangga karena masih ada kita juga. Itu sih. Pesan buat Bapak ya, sebelum pensiun tetap sehat, satu keluarga ya. Brian di sini tetap kami jaga Pak, jangan khawatir karena selama kami masih ada di sosial, Brian tetap kami anggap sebagai adik anak kami. Dan juga Bapak tetap sehat sekeluarga, dan jangan lupa kami BP Sorong Selatan yang dari awal sampai akhir Bapak tetap di sini. Tuhan memberkati Bapak selalu. Selamat purna tugas Pak Patikawa. Terima kasih atas pengabdiannya dan dedikasinya bertahun-tahun di instansi Badan Pusat Statistik. Semoga masa pensiunnya selalu bahagia dan sehat selalu. Dari saya pribadi tetap jadi orang yang baik Bapak, tetap jadi orang yang bijak, terus tetap jadi hamba Tuhan ya Bapak ya. Kemudian untuk ke saya mintanya kita tetap berhubungan baik, silaturahmi kita tetap terjaga, tetap terjalin. Jadi kalau ada momen apa-apa kita tetap bisa ketemu gitu Pak. Gitu aja. Untuk Bapak setelah pensiun selalu jaga kesehatan, olahraga yang rutin tiap hari, kemudian selalu bisa mendengarkan, mungkin kalau kita perlu chat dengan Bapak atau minta saran, konsultasi dari Bapak, harap HP-nya selalu ready ya Bapak. Terima kasih.